Kata Allah, kehidupan dunia itu pertama sifatnya sementara. Hati-hati, karena itu disebut dengan dunia. Itu sifatnya. Ini indah sekali. Begitu Allah menyebutkan kehidupan, disebutkan sifatnya, bukan tempatnya. Kalau tempatnya disebut dengan ardun namanya. Ardun, sering diterjemahkan dengan bumi. Walaupun pada asalnya ardun itu setiap tempat yang dipijak. Jadi kalau Anda berpijak dimanapun, itu disebut dengan ardun. Ya, Anda misalnya di Chicago sampai ke Chicago, Singaparna sampai ke Singapura, sampai di mana-mana lah ya, itu ardun. Nah, jadi kalaupun Anda berpijak, Anda punya kewajiban berzikir kepada Allah. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah. Jadi selalu zikir. Nah, walaupun Anda misalnya pindah ke bulan, atau ada yang mengatakan nanti ada wisata ke Mars kemana dan sebagainya, ya Jeff Bezos itu sedang membuat sebuah proyek besar, ya Blue Origin sampai dengan wisatanya keluar planet. Itu, tapi walaupun Anda injak itu, tetap Anda ada di ardun. Tidak melepas kewajiban Anda untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La'ibun. Ini sifat hidup dunia. Ardun tempatnya, dunia sifatnya. Dunia itu saya perjelas dulu ya supaya paham betul. Dari kata dana. Dana yadnu dunuwan wa dunyaan. Sesuatu yang berlangsung dengan singkat dan cepat. Ya, ada punya arti singkat, cepat, dekat. Jadi sesuatu yang sangat dekat disebut dengan dana. Wadanal jannataini dan semua kenikmatan di surga nanti dekat sekali. Di surat Ar-Rahman, di begitu Anda pengen anggur sambil tiduran sambil telekan, rahmukallah, Anda tinggal metik. Pengen pisang ambil, pengen apel ambil. Itu saking dekatnya. Orangnya disebut dengan dani. Nah, dunia itu sifatnya, sifat keadaannya. Kenapa hidup di sini disebut dengan dunia? Karena sifatnya begitu singkat, mendekatkan Anda pada kematian untuk berpindah. Jadi kalau Anda pindah hari, bukan semakin menjauh dari kematian, semakin dekat. Karena itu keunikannya semua yang Anda alami berlangsung seakan-akan cepat. Kayaknya baru kemarin ya kita ketemu, sekarang sudah jumpa lagi. Kayaknya baru kemarin ya kita menikah, sekarang cucu sudah 13. Kayaknya baru kemarin ya kita sekolah SD, sekarang sudah sama-sama bekerja di tempat yang sama. Kayaknya baru kemarin, itulah dunia. Karena itu sifatnya pun hanya akan terjalani lewat 5 aktivitas kalau dirasakan menyenangkan. Semua yang menyenangkan di dunia ini sifatnya singkat dan dekat, itu cuma 5 hal. 5 inilah yang sering menjebak kehidupan manusia, sehingga dia tidak punya persiapan bekal untuk mencapai keabadian akhirat yang selanjutnya. Apa yang pertama tadi? Ada orang yang senang bahagia ketika terlibat dalam permainan, main senangnya. Ada yang di olahraga, ada yang tadi saya sebutkan, sudah banyak contohnya. Dan mereka menikmati itu. Kalau nggak percaya silakan. Ada nggak orang yang hidupnya di dunia kerjanya cuma main? Ada. Ada. Dari mulai permainan yang benar secara hukum dunia sampai yang haram. Main judi, main ini, main itu yang haram. Ada yang menikmati yang haram, aneh tuh. Ditawarin yang halal tapi menikmati yang haram. Manusia paling aneh. Sama dengan manusia yang dikasih pakaian tapi dibuka-buka. Kan sering-sering sampaikan, sifat pakaian itu dipakai supaya nutup. Udah ditutup dibuka. Kan manusia aneh itu. Pakaian itu fungsinya untuk menutup. Begitu Anda pakai malah dibuka, ada yang disobek lagi. Ya, kalau cuma mau buka pakaian, ada yang lebih hebat namanya hewan. Dan hewan itu kalau dipakai pakaian, dikasih pakaian risih dia. Gak percaya, datang kebun binatang tuh, absen satu-satu. Monyet pakein pakaian. Pertama kali dia gak akan enak, nolak dia. Gajah, ayo cariin sarung, tutupin. Anda diambil sama belalai. Gak percaya, tes aja. Singa kasih daster, hakan tuh. Paham ya? Nah, jadi kalau mau berlomba buka-buka, nggak usah jadi jagoan, binatang lebih hebat. Sudah, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Dunia pun tempatkan pada tempatnya. Jangan dunia kemudian dibawa ke arah yang sifatnya sebetulnya sifat akhirat. Dibawa ke dunia yang nggak akan nyambung. Sama dengan sifat dunia, mau dibawa ke akhirat nggak akan kesampaian. Sifat akhirat abadi, mau ditempatkan di dunia nggak akan nyambung karena Anda akan meninggalkannya. Maka tidak ada yang abadi. Maka yang pertama, banyak orang terjebak pada permainan. Ini dia. Hidupnya cuma main aja. Sampai turun hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana qala Allah azza wa jalla ibadi. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ibadi, duhai hamba-hambaku, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kamu itu buat ibadah, jangan banyak mainnya. Sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang.
Pulang ke akhirat alamnya beda, sifatnya lain, maka nggak bisa dipakai bekal dunia karena alamnya lain. Anda saja di dunia punya sifat yang berbeda, tempat satu dengan yang lainnya tidak sama. Apa Anda pikir di Indonesia mau ke Amerika bisa sama keadaannya? Tidak. Bekal yang dibawa beda, cara masuknya lain. Ke Malaysia beda, ke Singapura tidak sama. Sekarang Anda pengen ke surga, bekalnya pengen sama di dunia. Mimpi. Bangun dari mimpi. Lihat keadaan, Anda mesti berubah. Kata Allah, saya ciptakan kamu buat ibadah. Kalau kamu terjebak pada permainan dunia, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Kalau banyak mainnya, aku khawatir saat pulang nanti ke akhirat kamu nggak bahagia. Lihat anak bahagia, lihat cucu bahagia, main dengan cucu, main sepedaan, main ini, main itu. Masya Allah, ada yang bermain sepeda dengan cucu, ada yang main lompat-lompatan, ada yang main perosotan, permainan, bahagia. Tapi kalau kamu ke akhirat gak punya bekal, kamu berpisah nantinya. Bapak ke surga, anak ke neraka. Istri ke surga, suami ke neraka. Anak ke surga, bapak ibu ke neraka. Apa antum tega ngelihat anak antum berpisah dengan antum di akhirat? Sedangkan Anda yakin akan ada surga, Anda yakin ada neraka, Anda yakin ada kematian, Anda yakin ada kuburan. Bahkan Anda menyolatkan kawan Anda, mengantarkan dia ke kuburan. Pertanyaannya, Anda yakin wafat tapi tidak siap-siap dengan bekal wafat Anda. Anda yakin pengen ke surga tapi mengerjakan amalan yang menjauh dari surga, kan aneh. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kalau kamu benar-benar ibadah, aku telah tetapkan rizkimu. Kamu jangan khawatir. Rizki kamu itu telah tetap, surga kamu yang belum teratur. Hadis qudsi. Rizki kamu tetap, sebelum kamu wafat aku berikan. Tidak ada orang wafat yang tidak mendapatkan rizkinya. Semua diberikan. Jangan takut, kata Allah, engkau kerjakan ibadah karena aku jadikan kecil dunia, kutundukkan untukmu, mudah. Tapi kalau engkau berpaling padaku, bermain-main dengan dunia, maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Capek tuh, 24 jam capek, cuma putar-putar, putar-putar, berangkat kerja, berangkat gelap, pulang gelap, cuma tidur, balik lagi, nulis, capek sendiri. Begitu dapat sakit, sholat gak sempet, tahajud gak bisa, baca Quran gak ada. Aku tundukkan engkau capek dalam urusan dunia, dan engkau tidak akan mendapatkan dari rezeki itu, tidak akan mendapatkan apapun dari rezeki itu kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan. Jadi kalau saya tetapkan untukmu 1 miliar, kamu mau merangkak pun, Anda mau terus habiskan waktu untuk dunia, dapatnya cuma segini juga, nggak akan nambah, kata Allah. Nih, cukup sudah bermain.